Perkenalkan, nama saya Michelle Angelica Santosa dengan NIM 015412200018 dari jurusan Pengelolaan Perhotelan kelas 2A. Saya di sini akan berperan sebagai si A yang akan meroleplaykan adegan. Perkenalkan, nama saya Keisha Aurelia Rianto dengan NIM 015412200024 dari jurusan Pengelolaan Perhotelan kelas 2A. Dan bagian saya yaitu untuk menyampaikan penutup. Perkenalkan, nama saya Pritaska Marsha Setiabudi dengan nomor induk mahasiswa 015412200003. Saya dari jurusan Manajemen Perhotelan, kelas 2A, dan saya menjadi narator, juga editor video ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenny dengan NIM 0541220095 berasal dari jurusan Manajemen Perhotelan kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Bilda Saputra dengan NIM 015412200008. Saya berasal dari jurusan Pengelolaan Perhotelan kelas 2A. Soft skill merupakan kemampuan yang berhubungan langsung dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, yang lebih mengarah kepada emosi dan cara memperlakukan orang lain. Soft skill ini juga berkaitan dengan aspek-aspek tertentu seperti lingkungan sosial, agama, sekolah, hingga masyarakat. Sepanjang hidup kita harus tahu tujuan hidup kita seperti apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai. Karena itu, kita bisa menyusun rencana mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Soft skill menjadi salah satu hal yang berguna dalam kehidupan kita, mulai dari cara kita melihat bidang pekerjaan dan lingkungan sosial, mulai dari cara kita berkomunikasi, sifat dalam memimpin, cara kita beradaptasi, time management yang baik, hingga decision making. Soft skill juga dalam penggunaannya dapat membantu kita untuk mengetahui potensi apa yang kita miliki dan untuk dapat memaksimalkan setiap kerjaan kita. Kita bisa memperluas networking, meningkatkan value diri kita, dan yang paling utama adalah selalu membuat seseorang lebih baik dalam lingkungan pekerjaan. Maka dari itu, dari topik yang diambil, kita belajar bagaimana cara mengelola emosi yang berada dalam diri masing-masing setiap manusia. Dan hal ini yang masuk ke dalam salah satu pembelajaran soft skill. Michelle merupakan siswi SMA kelas 12 yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian tengah semester. Michelle merupakan siswi yang sangat berbakat dan bertekad kuat. Keluarganya sangat membanggakan Michelle dan percaya bahwa Michelle dapat meraih nilai yang setinggi-tingginya. Keluarganya selalu mendukung apapun yang Michelle kerjakan dan lakukan karena mereka percaya bahwa Michelle bertanggung jawab. Namun, pada suatu hari saat dia sedang mengunggah tutorial makeup di platform Instagram yang merupakan hobinya, muncullah komentar negatif yang membuatnya sangat kesal. Komentar ini mengganggunya dan membuatnya tidak fokus sampai pada akhirnya dia tidak sempat belajar dan kurang tidur karena terlalu sibuk meladeni komentar negatif tersebut. Wih, banyak banget nih yang nonton tutorial makeup aku. Waduh, seneng banget deh baca-bacain komennya ah. Ih, ini ada yang head comment, apaan banget sih? Aku jawabin aja deh. Muka pas-pasan aja segala kasih-kasih tutorial makeup. Ya, nggak apa-apa dong. Itu kan kesukaan aku. Hobi aku. Emang mau jadi beauty vlogger. Dan bisa jadi beauty vlogger ternama. Emangnya kamu bisa? Ya, bisa lah. Orang jadi beauty vlogger makeup gitu gampang kok. Buktiin dong kalau bisa. Jangan ngomong aja. Ya mana bisa orang makeupannya aja pembawaannya nggak asik. Asik kok. Buktinya banyak yang suruh bikin part 2. Muka pas-pasan gitu, sosokan banget lo bikin tutorial make up. Gua komen aja ah. Ya mana bisa lah, orang make up gitu tapi pembawaannya nggak asik, gimana bisa? Aduh. Lo ya aku juga punya hak lah buat tinggal dan nonton live dia, emangnya nggak punya hak? Apaan sih orang? Waduh, sosokan ngatain nenek sihir segala. Wah, nggak disekolahin nih mulutnya ya. Aneh banget. Gimana mau jadi beauty vlogger sih? Kalau dijelekin dikit aja udah panas. Aduh, nggak ngerti lagi sama nih orang. Jadi beauty vlogger itu harus sabar dan menahan komentar jahat. Aduh, pusing lah. Gimana orang mau suka kalau sikapnya gini? Udah. Ungkat.
Akhirnya, mereka bersaut-sautan sampai jam 3 pagi. Michelle tidak belajar untuk ujiannya karena dia melupakan tanggung jawabnya dan tidak bisa mengontrol emosinya. Keesokan harinya, dia pergi ke sekolah dan mengerjakan ujiannya dengan tidak fokus dan kebingungan. Michelle menyesal karena sudah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting, melainkan fokus pada masa depannya. Aduh, nilai ulanganku kok jelek ya? Pasti gara-gara kemarin aku nggak belajar. Gara-gara keasikan balasin hate comment. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku harus belajar menahan emosi aku. Ya, biarin aja orang gak suka sama aku. Kalau memang sikap aku udah baik, ya aku harus pertahanin. Kalau ada yang kurang, ya aku harus perbaiki. Mulai sekarang, mulai detik ini, aku tidak usah peduli dengan orang-orang yang tidak suka denganku. Aku harus peduli dengan diriku sendiri dan orang yang suka sama aku. Akhirnya, Michelle sadar bahwa dia tidak bisa terus-terusan membalas setiap komentar negatif yang ada di vlognya. Dia harus mengubah perspektifnya. Dia harus mengubah semua komentar negatif menjadi umpan balik positif untuk dirinya sendiri. Sejak hari itu, Michelle fokus untuk melakukan hal-hal yang positif dan mengabaikan semua hal yang negatif. Semua hal yang negatif dia jadikan pelajaran dan tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Dia belajar untuk mengontrol emosinya agar tidak meluap-luap di waktu yang salah. Michelle sekarang dapat mengatasi hambatan dengan baik dan juga tenang. Dia merasa nyaman menerima segala feedback dan ide-ide baru. Emosinya terkendali dan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat berkembang tanpa batas, hanya karena dia dapat mengenali dirinya lebih dalam. Untuk kesimpulan dari video tersebut, Michelle yang seharusnya belajar untuk ujian di keesokan hari, dia jadi tidak belajar karena sibuk membalasi komentar-komentar jahat. Karena saking emosinya dia juga terpancing emosi karena hal itu. Dan karena dia tidak mengontrol emosinya dengan baik, dia jadi tidak belajar dan nilai ujiannya pun menjadi jelek. Dan setelah ujian selesai, dia baru sadar bagaimana bahkan pentingnya untuk mengontrol emosi dari dalam diri kita. Lalu, untuk penutupnya, dengan adanya emotional intelligence yang tinggi, seorang dapat memiliki pemahaman kesadaran diri yang baik tentang emosi diri sendiri. Memiliki kemampuan mengatur diri, kemampuan untuk senantiasa mendorong diri untuk mencoba yang terbaik. Memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang di sekitarnya, serta senantiasa untuk memelihara hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Terima kasih.